Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan apa yang menjadi tema kita, yaitu terkait dengan fase kehidupan di alam barzakh. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang menyampaikan, menjelaskan, menerangkan, mengkhabarkan orang-orang yang mereka akan mendapatkan siksa atau azab kubur. Di kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ya. Baik yang diterima bagi orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, begitu juga akan dirasakan orang-orang mukmin yang fasik, orang-orang mukmin yang masih berbuat dosa. Banyak sebenarnya, ya. Tapi pada intinya untuk tema tersebut, ya, insyaallah kita akan sedikit selesaikan bahwa di antara orang-orang yang mendapatkan siksa kubur, ya, akan kita percepat, ya, yaitu termasuk orang-orang yang pemakan riba. Mereka yang semasa hidupnya memakan riba, mereka akan mendapatkan azab kubur. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 275, yang dimana Allah di situ menjelaskan orang-orang yang memakan riba, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba seolah-olah mereka memakan riba itu, maka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia seperti orang yang kesurupan syaitan, seperti orang yang terkena penyakit gila, seperti orang-orang yang mabok, yang pikiran-pikirannya itu kemana-mana, ya. Nah, jadi para jamaah ibu, ketika dibangkitkan dari kubur aja, mereka seperti orang kesurupan, seperti orang yang kena penyakit gila dan yang lainnya. Nah, maka apalagi di alam kubur mereka juga akan disiksa. Nah itu. Begitu juga orang yang durhaka kepada orang tua. Di masa hidupnya dia senantiasa menyanyiakan orang tuanya, tidak pernah memperlakukan dengan sebaik-baiknya, tidak pernah dia memeliharanya, tidak pernah dia melayani dengan baik, ya, memperlakukan dengan baik. Bahkan sebaliknya, dia senantiasa berbuat dolim kepada orang tuanya, mengabaikan perintah orang tuanya, tidak menuruti apa yang diomongkan orang tuanya, bahkan berani berucap kepada orang tua dengan ucapan-ucapan yang kasar. Ya, maka ini termasuk kedurhakan kepada orang tuanya, menyanyiakan orang tuanya di saat sudah tua, sudah pikun, atau sudah lemah kondisinya, ditinggalkan begitu saja. Nah, maka ini kezaliman yang luar biasa. Bahkan sampai Rasulullah SAW menjelaskan, di antara azab yang disegerakan oleh Allah di dunia adalah, yaitu termasuk uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Maka siapapun anak yang berani durhaka kepada orang tua, maka akan disegerakan siksanya di dunia, sampai nanti di alam kubur pun akan mendapatkan siksa. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu di antara siksa kubur bagi orang-orang yang uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Termasuk juga orang yang melakukan perbuatan zalim, ya, kepada orang lain, baik itu mengambil yang bukan miliknya, menipu dalam usaha, dalam transaksi jual beli, ya. Maka orang-orang seperti ini juga akan mendapatkan siksa kubur. Bahkan Allah Ta'ala menggandengkan orang yang berbuat dolim kepada orang lain dengan memakan harta secara batil, dengan cara menipu, dengan cara mengambil paksa, ya, dengan cara merampok, mencuri, korupsi, dan yang lainnya. Maka ini digandengkan dengan kezaliman terhadap diri sendiri secara sekaligus dalam satu ayat. Maka orang-orang ini akan mendapatkan siksa di alam kubur kalau dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, kalau kita membaca di dalam surat An-Nisa 29, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan harta di antara kalian dengan secara batil, dengan secara buruk, ya. Saya katakan tadi, maka kebatilan tadilah menjadikan seseorang ini akan semakin melakukan berbagai kezaliman. Di satu sisi dia mendolimi orang lain dengan cara makan harta
orang lain dengan cara menipu, merampok, mencuri, mengambil hak secara paksa, korupsi, dan juga masih banyak lagi, maka dia juga termasuk wala taqtulu anfusakum, orang yang bunuh diri, termasuk orang yang apa? Bunuh diri. Maka di situ Allah sudah melarang wala taqtulu anfusakum, jangan sekali-kali engkau membunuh dirimu sendiri. Nah, ini kan kedoliman terhadap diri sendiri. Maka orang-orang yang semasa hidupnya dia orang yang putus asa, orang yang depresi hidupnya, akhirnya mengakhiri dirinya dengan cara yang apa? Dengan cara yang hina, yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan hidup itu begitu singkat, dan dia sendiri yang menentukan hidupnya dengan cara merusak, menghancurkan, bahkan membunuh dirinya sendiri. Maka para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, Rasulullah SAW mengancam dalam hadis sahih Imam Bukhari, katakan, man qatala nafsahu bisyai'in uddiba yaumal qiyamah bisyai'. Barang siapa yang dia mencoba berani membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, nanti pada hari kiamat dia akan disiksa dengan siksaan yang berat dengan sesuatu yang digunakan untuk membunuh dirinya. Jadi kalau orang yang bunuh diri itu dengan pisau, nanti dia akan juga disiksa, diazab pada hari kiamat dengan pisau dari api neraka, dengan menghujamkan perutnya atau menggorok lehernya, dan itu terus berulang-ulang kali. Dan itu pisau itu terbuat dari api neraka, begitu panasnya, bisa menghancurkan usus-ususnya, ya, bisa menghancurkan kulit-kulitnya dan tulang belulangnya. Begitu juga orang yang bunuh diri dengan apa? Dengan tali. Maka ketika saat itu dia mati bunuh diri dengan tali yang diikatkan di lehernya, maka juga nanti pada hari kiamat di neraka dia akan diikatkan di lehernya dengan tali dari api neraka yang lebih panasnya, menghancurkan otaknya, kepalanya, bahkan sampai badan, ya, sampai ke kakinya itu hancur lulur. Maka para jamaah Bapak Ibu, itulah siksaan-siksaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang semasa hidupnya itu merasa seakan-akan hidup itu sudah tidak berguna lagi, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis, dengan cara yang hina. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini orang-orang yang imannya lemah, bahkan tidak punya iman. Orang yang bunuh diri ini mungkin ya tidak punya Allah, dia menganggap Allah tidak ada. Kenapa? Seakan-akan Allah itu tidak menetapkan takdir kapan kematiannya, sehingga dia mengakhiri kehidupan dia secara singkat, secara cepat. Mungkin beranggapan juga dengan dia bunuh diri maka hidup akan lebih tenang, begitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Dengan dia membunuh dirinya sendiri, beranggapan, berpikiran, maka akan lebih selesai urusannya. Kalau tidak, dengan cara yang seperti itu akan bisa lebih menghinakan dia, membinasakan dia, menghancurkan dia, baik di alam kubur, menyiksa dia nanti sampai pada hari kiamat kelak. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, itu gambaran-gambaran bagi orang-orang yang mungkin dia orang mukmin atau mungkin orang muslim tapi yang lemah imannya, sehingga dia masih suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, al-kabair, sehingga menyebabkan dia disiksa di alam barzah, di alam kubur, ketika dia tidak bertobat dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.